atas penyertaan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dan begitu baik kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Jadikan setiap hati kami tanah yang subur ya Tuhan. Agar dapat mengerti, percaya, memahami isi hati-Mu di tengah situasi yang sulit ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan berbuah dengan sangat banyak, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah berada di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Halo, apa kabar semua? Terima kasih untuk keluarga Pak Purwahartono, Mandy, dan teman-teman di sana yang udah melayani, udah berjerih payah melakukan ini semua sampai terjadi. Saya nggak bisa lihat muka-mukanya nih, saudara-saudara. Pada di mana nih? Jangan-jangan pada belum mandi nih. Nah, gitu dong. Halo, ada keluarga Ersui Tono. Halo Pak Purwa. Halo, Rica atau Rika ya? Rica atau Rika? Ya, hai. Ibu Tresya. Halo. Pak Mangoal. Ah, ini saya ingat ini. Apa kabar Pak? Baik ya. Oke, mungkin teman-teman yang nggak nyalain videonya mungkin bisa ketik di kolom chat. Halo gitu, happy Sabat, selamat hari Sabat semua. Biar saya tahu kalau saudara bisa, maksud saya saudara ada di sana gitu. Puji Tuhan, keluarga James Jumadi. Halo Pak James. Hadir Pak Romeo Michael. Oke, siap. Kristandi. Halo happy Sabat, happy Sabat. Oke. Saudara-saudara, ketika beberapa waktu yang lalu Richard sempat hubungin saya, juga Mandy juga hubungin saya, dia bilang, kapan dong, ayo sharing lagi. Oh iya ya, udah lama banget ya. Terakhir, kalau nggak salah terakhir itu 2019 ya. Udah lama banget. Saya juga kangen banget gitu sama keluarga OCC gitu. Saya langsung bilang, oke, yuk ada opsi tanggal nggak? Tanggal berapa aja? Entah kenapa saya senang sekali gitu kalau diundang OCC itu. Karena eh oh ya saya merasanya seperti udah seperti keluarga kali ya. Mungkin karena saya Mandy juga sama Mandy juga udah kenal baik juga, jadi saya begitu begitu dengar saya mau diundang saya senang banget gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya senang bertemu dengan teman-teman saudara semua. Eh, oh Rica ini Ica ya? Oh iya. Oke. Eh, lalu saya tanya ke Mandy gitu, Mandy ada tema khusus nggak, ada topik khusus yang pengen dibawain atau ingin disampaikan gitu. Oh mungkin ini Zra, iman atau pengharapan di tengah situasi yang tidak pasti ini gitu, yang situasi yang nggak menentu ini gitu. Oh oke. Saya pikir oke, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk membukakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan spesial dan khusus untuk teman-teman semua dari Tuhan untuk memberi teman-teman kekuatan dan pengharapan di tengah situasi yang sulit ini. Mungkin saya mau share screen. Oke, teman-teman bisa melihat screen ya. Oke, judulnya adalah Hope in the Midst of Pandemic. Mungkin kita sering bertanya-tanya gitu. Tadi di doa saya kan, saya berdoa, terima kasih Engkau selalu menyertai kami gitu ya. Tapi mungkin banyak di antara kita berpikir, tapi kok saya nggak bisa merasakan ya,
penyertaan Tuhan? Kok saya nggak bisa lihat gitu? Kok sepertinya kalau Tuhan ada kok banyak hal-hal yang diizinkan terjadi yang tidak semestinya terjadi ya gitu. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi di tahun 2020 ini. Mungkin kita kehilangan bisnis atau pekerjaan kita. Mungkin kita kehilangan hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin semuanya berubah sampai kita stres, sampai kita nggak tahu lagi ini gimana sih sebenarnya, kita nggak punya pegangan lagi gitu. Lalu bagaimana tadi Zra, kamu bisa bilang Tuhan tetap menyertai kita sampai sekarang gitu. Ya, saya merasakan juga apa yang kita semua rasakan, ketidakpastian, sulitnya melihat apa yang akan terjadi berikutnya gitu ya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada pegangan yang kuat, ada jangkar yang sangat kuat untuk memegang kita semua. Tetapi kita harus mulai dengan kembali lagi kepada dasarnya. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya bilang, oh, ada yang bilang engkau nabi, ada yang bilang engkau Elia, ya. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mungkin di sini Yesus ingin berbicara, ya udah biarin, orang mau bilang aku siapa, gak apa-apa, gak ada masalah. Orang mau salah kenal aku, tidak ada masalah. Tetapi menurut kamu, jangan sampai kamu tidak tahu siapakah aku ini gitu. Jangan sampai kamu pikir aku yang lain. Aku ini siapa? Kamu tahu nggak? Tahukah kamu siapakah aku ini? Lalu jawab Simon Petrus dengan lantangnya seperti biasa. Karakter Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yesus mengonfirmasi, Yesus meyakinkan semua murid yang lain bahwa benarlah ia Mesias, anak Allah. Lalu sekarang Yesus bertanya hal yang sama kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah kamu percaya kalau aku ini Mesias, anak Allah yang hidup? Dan bahwa Bapakkulah yang menyatakan itu kepadamu. Ya mungkin saudara berkata kepada saya gitu ya. Ya tentulah Petrus mengatakan hal itu. Karena kan Petrus sudah melihat tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Yesus membuat mujizat di depan Petrus, di depan murid-muridnya. Wajar kalau Petrus bisa melihat bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi kita bagaimana? Di tengah-tengah corona, di tengah-tengah lockdown, di tengah-tengah PSBB yang berubah nama lagi dan lagi. Ini gimana? Kita nggak ngelihat seperti Petrus melihat. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa aku percaya engkau adalah anak Allah, seperti yang dikatakan Petrus. Tetapi saudara perlu ingat bahwa perjalanan iman mereka itu apakah mulus-mulus saja? Apakah semuanya lancar-lancar saja? Apakah setiap saat mereka percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah? Kita perlu melihat apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi dengan mereka selama perjalanan mereka mengikuti Yesus. Dimulai dengan ibu mertua Petrus yang sakit. Lalu Lewi, sang pemungut cukai, seorang pendosa besar, tiba-tiba ikut Yesus. Tentunya murid-muridnya kaget. Lalu Yesus mengatakan kepada seseorang, dosamu sudah diampuni. Hah, siapa dia? Kok dia bisa mengampuni dosa? Lalu Yesus mau dilempari batu. Yesus dihadapkan dengan perempuan yang berzinah, yang hendak dilempari batu sampai mati. Mungkin saat itu murid-muridnya gemetar. Jangan-jangan kita juga akan dilempari batu dengan guru kita dan perempuan ini. Lalu Yesus mengaku dirinya anak Allah di depan semua orang. Di depan orang Farisi dan ahli Taurat, dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham. Murid-muridnya mungkin berkata, mampuslah kita. Yesus menghujat Allah. Lalu orang-orang Yahudi ingin melemparinya dengan batu.
Lalu Lazarus, sahabat Yesus sendiri, mati. Waduh, kok anak Allah tapi membiarkan sahabatnya sendiri mati? Udah 4 hari lagi, udah membusuk lagi, sudah berbau. Lalu dia baru datang lagi, aduh gimana ini? Lalu mereka dilanda badai demi badai. Lalu mereka diperhadapkan dengan 5.000 orang yang belum makan kelaparan. Lalu 4.000 orang. Lalu mereka dihadapkan lagi dengan orang kusta, tuli, buta, bisu, lumpuh, kerasukan roh jahat. Lalu Yohanes Pembaptis, rekan pelayanan Yesus, dibunuh. Lalu Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita dan dibunuh juga. Padahal murid-muridnya percaya bahwa engkau kan Mesias. Engkau harusnya jadi raja atas Israel. Membebaskan kita dari bangsa Romawi. Kenapa engkau jadi bilang-bilang, jadi galau, engkau bilang kau mau mati, mau dibunuh. Apa-apaan sih kau Yesus? Kok kamu berkata begitu? Murid-murid nggak mengerti. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, engkau harus makan dagingku dan minum darahku. Ini apa lagi? Setelah Yesus mati terus kita harus makan dagingnya gitu. Sampai akhirnya Yesus benar-benar ditangkap, disiksa, dibunuh dengan sadis, dengan cara disalib, tanpa membela diri sedikit pun. Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi mereka, menjadi murid-muridnya di tengah keadaan seperti itu, lagi dan lagi dan lagi. Dan ini waktu yang singkat. Ini terjadi hanya dalam waktu 3 tahun. Semua itu mereka alami, mereka bisa tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus aja, itu sudah mujizat. Nah, firman Tuhan bilang bahwa banyak yang mengundurkan diri. Terutama setelah Yesus mengatakan bahwa engkau harus makan dagingku dan minum darahku. Banyak yang mengundurkan diri. Saudara bisa lihat nanti di Injil. Bahkan murid-murid Yesus yang 12 ini bilang, Guru, perkataanmu begitu keras. Kenapa kau bilang tentang makan-makan daging, minum darah, itu begitu keras. Lihat banyak yang mengundurkan diri. Yesus bilang, biarkan. Biarkan. Kira-kira kalau saudara jadi murid Tuhan Yesus, saudara menyaksikan ini semua, saudara melihat ini semua di depan mata saudara, mungkin saudara ada di situasi seperti sekarang. Bahkan mungkin lebih parah. Tidak ada kepastian, ini Mesias apa bukan, ini anak Allah apa bukan, kita akan mati besok apa hari ini, atau lusa. Benar-benar tidak ada kepastian. Mungkin saudara berkata, ya tapi kan kita tahu, saudara. Kita kan tahu, ibu mertua Petrus sembuh. Ya kan kita juga tahu, Lazarus bangkit. Ya kan kita juga tahu, itu 5.000 orang, 4.000 orang itu makan. Bahkan sisa 12 bakul. Ya kita kan juga tahu, waktu badai ada di tengah laut bergelora begitu, di danau itu bergelora, kan akhirnya tenang juga badainya. Dan kita tahu, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Bahkan setan-setan tunduk kepada Yesus. Kan kita tahu itu semua, saudara. Kenapa seakan-akan lu membuat situasi ini jadi kayak berat banget gitu? Iya, kita tahu. Tetapi hari ini kita merasakan hal yang sama. Walaupun kita tahu kalau Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib. Kita tahu bahwa akhirnya akan indah seperti yang ditulis oleh rasul-rasul, murid-murid. Tetapi ketika itu belum terjadi, ketika kita digantung di tengah-tengah situasi di mana kita harus menunggu, itu situasi yang berat. Itu situasi yang tidak meyakinkan. Kalau begitu sekarang kita bertanya, kenapa ini semua harus terjadi gitu ya? Nih, saudara lihat di Markus 16. Bahkan sampai ketika Yesus bangkit, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, si Maria Magdalena yang membawa pesan ini ya, mereka tidak percaya. Bahkan murid-murid Yesus yang sudah menyaksikan semua mujizat itu, semua tanda-tanda yang ajaib itu, ketika Yesus dibilang bangkit oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya.
Kita kembali lagi. Kalau begitu sekarang kenapa? Kenapa semua itu harus terjadi? Kenapa ini? Ada coretan siapa itu? Oke. Apa yang terjadi itu barusan? Oke, kenapa? Kenapa harus terjadi? Mungkin kita bertanya ya, kalau Yesus itu anak Allah, ya langsung aja nyatakan diri gitu, langsung aja bebasin Israel dari Romawi. Nggak perlu pakai kesulitan-kesulitan demi kesulitan. Kenapa harus ada badai? Kenapa harus ada ujian, ada semacam kesulitan begitu? Saya mau ajak saudara-saudara menyaksikan satu cerita yang tadi sudah saya ungkit juga, yaitu ketika mereka ada di tengah-tengah danau, lalu ada badai. Kita baca sama-sama ya. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Siapa yang udah pernah dengar cerita ini? Mungkin bisa ketik di kolom chat. Saya sudah pernah, saya sudah pernah, saya sudah pernah, saya sudah pernah. Ayo. Pak Purwa sudah angkat tangan. Oke. Siapa pernah dengar kisah ini? Saya sudah pernah. Oke. Saya lanjutkan. Sadarkah saudara ada sesuatu yang ajaib dan sangat dahsyat di kisah ini? Mungkin saudara berkata, Yesus berjalan di atas air. Iya, itu benar. Iya, Yesus berjalan di atas air. Tetapi tidak hanya itu. Oh, setelah Yesus naik ke dalam perahu, seketika juga mereka sampai. Perahu itu tiba-tiba melintasi ruang dan waktu, dus sampai. Iya, itu yang ajaib juga. Tetapi tidak hanya itu. Sadarkah saudara ada satu perkataan yang Yesus katakan, "Aku ini, jangan takut." Tahukah saudara bahwa kalimat ini dalam bahasa Indonesia terkesannya biasa saja. Aku ini, jangan takut. Tetapi tahukah saudara bahwa yang Yesus katakan lebih daripada itu? Saudara perlu memahami bahwa di dalam Keluaran 3 ayat 13-15, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila mereka bertanya kepadaku, siapa nama Tuhan yang berbicara kepada kamu? Kamu datang kepada kami, bilang bahwa Tuhan berbicara kepadamu, siapa namanya coba? Apa yang harus aku jawab kepada mereka?" kata Musa. Lalu firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Dalam bahasa Ibrani, Tuhan bilang, Ehyah, Asher, Ehyah. Dalam bahasa Inggris, I am that I am. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya, aku adalah aku. Tahukah saudara bahwa kalimat akulah aku dan kalimat Yesus aku ini adalah kata yang sama. Jika saudara mengetahui bahwa Ehyah, Asher, Ehyah adalah kalimat dan nama yang tidak boleh disebut oleh bangsa Yahudi sampai hari ini, termasuk Yahweh. Yahweh itu bentuk orang ketiga dari kata Ehyah. Kata dasarnya adalah Hayah. Hayah itu artinya to be, exist, ada. Dalam orang pertamanya, bentuk orang pertamanya adalah Ehyah, aku adalah aku. Bentuk orang ketiganya, dia adalah dia, itu adalah Yahweh. Atau yang kita kenal dengan nama Tuhan YHWH. Tahukah saudara kata itu yang digunakan Yesus ketika dia berkata, aku ini.
Dalam Alkitab bahasa Inggris, ada terjemahan New Living Translation, ada terjemahan yang lain, itu menggunakan huruf besar semua, I am, titik. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus mengatakan, I am, titik. Saat itulah dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjumpai Musa, Abraham, Ishak, Yakub di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel. Lalu Allah berfirman di ayat 15, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, He is that He is, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. 7 kali Yesus menggunakan I am. 7 kali Yesus menggunakan I am dengan tambahan deskripsi. I am the light of the world. I am the bread of life. I am the door. I am the good shepherd. Ada 7 pernyataan tentang I am dengan tambahan deskripsi. Tetapi ada 7 pernyataan I am tanpa deskripsi yang hanya menyatakan, akulah dia. Seketika ketika Yesus ditangkap, lalu orang berkata, kami mencari Yesus yang disebut Kristus, Mesias, katanya. Lalu Yesus berkata, I am. Rebahlah mereka semua. Ketika mereka mendengar Yesus berkata, I am. Kita kembali ke kisah tadi. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Laut bergelora karena angin kencang. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Itu hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini. Oke, sekarang kita punya pemahaman yang baru tentang kalimat ini. I am. Don't be afraid. Jangan takut. I am. Ya. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Seketika juga ketika dia menyatakan dirinya, perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Di dalam Wahyu pasal 1 dijelaskan lebih jelas arti nama itu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Jadi ternyata I am dalam bahasa Inggris pun belum menjelaskan secara rinci. Yesus perlu menjelaskannya lagi kepada Yohanes bahwa maksud dari nama itu adalah tidak terpaut waktu. Tidak ada present tense, future tense, past tense. No, semuanya. Maka disebut aku, to be, aku. Aku exist, aku. Karena nggak ada bahasa yang bisa menjelaskan keberadaan dia yang tidak terpaut ruang dan waktu. Aku yang ada, tapi aku juga yang sudah ada, tetapi aku juga yang akan datang, yang mengetahui masa depan kamu. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Siapa itu? Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tahukah saudara bahwa di dalam perjanjian lama, banyak huruf alef taf. Alef itu huruf pertama dalam bahasa Ibrani, dan taf itu huruf terakhir dalam bahasa Ibrani, dituliskan di dalam kitab suci tanpa diterjemahkan oleh penerjemah dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dibiarkan saja ada huruf alef taf itu tanpa diterjemahkan. Tahukah saudara, itu nama Tuhan. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu dia juga bilang, akulah firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Atau kita kenal dengan nama Yahweh, yang Maha Kuasa, El Shaddai, yang menjumpai Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi untuk apa ada badai? Badai ada untuk Tuhan dapat menyatakan dirinya kepada kita. Badai ada untuk dia dapat berjalan di atas air, lalu dia berkata, I am. Ya, Asher, ya.
Don't be afraid. Jangan takut. Tetapi kita, manusia, lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Murid-muridnya udah ikut Yesus 3 tahun, melihat semua mujizat itu. Lupa lagi. Lupa lagi. Maria Magdalena bilang, Yesus bangkit, guru bangkit. Mereka tidak percaya. Bahkan Thomas bilang, kalau aku nggak masukkan jariku ke tangannya dan lambungnya, maaf, aku tidak akan percaya. Apakah Yesus marah? Tidak. Waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia berkata, "Hei Thomas, masukkan jarimu ke sini. Ini aku." Yesus nggak marah. Yesus nggak kecewa. Tetapi dia menyatakan dirinya lagi dan lagi. Jadi kenapa badai terjadi lagi? Karena kita lupa lagi. Dia bisa berjalan di atas air. Badai itu terjadi berkali-kali. Di dalam firman Tuhan dicatat minimal ada 2 kali. Kenapa harus sampai terjadi lagi? Kan kejadiannya sama. Kenapa harus ada lagi? Karena mereka lupa lagi. Bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah anak Allah. Supaya ia dapat menyatakan dirinya kepadamu melalui badai itu. Tapi tahukah saudara bahwa ya, dia, the Almighty God, dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi tahukah saudara, kalau dia Allah yang Maha Kuasa, yang jatuh cinta kepadamu dengan sangat dalamnya. Dia bukan Allah Maha Kuasa yang, nih Petrus kok nggak percaya lagi sih sama gue? Kok Petrus kok bandel sih? Sentil dar, kakinya pincang. Yesus bukan Tuhan yang seperti itu. Allah bukan Tuhan yang seperti itu. Allah adalah pribadi, Tuhan, yang jatuh cinta. The Almighty God who is falling in love with you. So much, so deeply. Tahu dari mana saya? Karena saya baca firman-Nya. Karena saya baca Alkitab. Saya menjumpai begitu banyak kisah yang sebetulnya tidak perlu dicatat, tetapi harus dicatat untuk menunjukkan hatinya untuk kamu dan saya. Buat apa ayat ini? Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ini ayat terpendek di dalam Alkitab saudara dan saya. Dalam bahasa Inggris cuma 2 kata. Jesus wept. Yesus menangis. Kenapa? Yesus perlu menangis. Dan dicatat pula. Tahukah saudara bahwa Yesus begitu mengasihi Lazarus dan Maria dan Marta. Dan ketika dia melihat Maria dan Marta menangis, sedih melihat Lazarus mati, Yesus juga merasakan kesedihan itu. Yesus juga sedih. Walaupun Yesus tahu 5 menit kemudian dia akan membangkitkan Lazarus. Tetapi dia punya waktu untuk merasakan. Dia punya waktu untuk menangis bersama kamu. Di saat kamu menangis. Dia punya waktu untuk memelukmu. Untuk memegang tanganmu. Untuk menggandengmu. Bahkan menggendongmu di tengah lembah. Sampai ia membawa kita keluar dari lembah itu. Maka menangislah Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Anak Allah yang Maha Tinggi. Tetapi dia juga merasakan dan mencintai kamu apa adanya. Jadi hari ini apa yang ingin saya sampaikan? Ya, ada badai. Orang Kristen bukan orang-orang yang tidak akan mengalami atau melihat badai. Tetapi kita yang percaya di dalam namanya akan keluar dari badai itu. Kita yang percaya di dalam namanya akan melewati lembah itu. Tetapi di saat kita belum melewatinya, Yesus juga menangis bersama kita. Yesus juga menguatkan kita dan mengatakan, aku mengasihimu. Aku enggak meninggalkan kamu.
Tuhan pernah berfirman begini, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kalau Tuhan huruf besar semua di dalam Alkitab saudara, artinya Yahweh ya, YHWH. Tuhan yang akan diberikan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sesungguhnya badai kamu, lembah kekelaman kamu, peperangan kamu, bukan milik kamu. Bukan milik saudara dan bukan milik saya. Peperangan itu miliknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menghentikan badai dan membawa perahumu sampai ke tempat tujuan seketika. Tetapi jangan takut, percayalah, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan, walaupun kamu belum melihatnya. Aneh ya? Lihatlah keselamatan yang akan diberikan kepadamu, walaupun kita belum melihatnya. Tetapi lihatlah dahulu. Di dalam mata iman kita, di dalam mata pengharapan kita. The battle is not ours, bukan punya kita. The battle is His. The battle is the Lord's. Peperangan ini miliknya Tuhan. Jadi saya nggak tahu dengan pasti apa yang sedang saudara alami. Mungkin juga hidup saudara baik-baik saja, puji Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang mungkin nggak bisa berkata bahwa terima kasih Tuhan, Kau baik. Penyertaan-Mu selalu ada bersamaku. Mungkin saudara sedang tidak bisa mengatakan hal itu. Tetapi hari ini saya mau menguatkan saudara bahwa Tuhan ada bersama saudara. Dan Tuhan akan membawa saudara keluar dari badai ini. Karena peperangan ini miliknya Tuhan. Kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu. The battle is the Lord's. Apakah saudara percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan Tuhan akan membawa saudara keluar dari badai ini? Dan Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, I am. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan yang berbicara kepada Musa, dan Tuhan yang meluputkan bangsa Israel dari kejaran orang Mesir, yang di depannya ada laut, lautnya saya belah. Akulah Tuhan itu. Tetapi aku bukan hanya Tuhan yang maha kuasa seperti itu. Tetapi aku juga Tuhan yang menangis bersama kamu. Aku juga Tuhan yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Apapun yang hari ini kamu rasakan, ceritakan kepadanya. Maka Tuhan akan mendengarkan. Lalu Tuhan berkata, aku mengasihimu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Lihatlah, aku menggandeng tanganmu. Keluar dari lembah ini. Suatu hari di Listra, di dalam Kisah Para Rasul 14, Paulus sedang berbicara, memberitakan Injil bersama Barnabas, lalu ada seorang lumpuh yang lemah kakinya. Sejak ia lahir, dia belum pernah berjalan. Saudara bisa bayangkan, saudara kenal seseorang yang dari lahir belum pernah bisa jalan. Berbeda dengan orang yang pernah jalan, lalu kecelakaan mungkin, mohon maaf, lalu kakinya mungkin lemah, lalu nggak bisa jalan. Enggak, ini dari kecil, dari lahir, belum pernah bisa jalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Ia percaya, ia memiliki pengharapan kepada nama yang diberitakan oleh Paulus. Lalu Paulus melihat bahwa dia dapat disembuhkan. Jadi yang Paulus lihat bukan, oke, ada orang yang kakinya mungkin nggak ada ototnya, nggak ada lemaknya, benar-benar tulang doang, kecil sekali, nggak pernah bisa jalan, lumpuh. Bukan itu yang Paulus lihat. Yang Paulus lihat, orang ini beriman, orang ini percaya, ia dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Paulus nggak tahu. Barnabas nggak tahu. Saudara pun tidak akan pernah tahu bagaimana dia bisa melonjak berdiri.
Jadi bagaimana saudara bisa bilang, tapi gimana caranya Tuhan bisa keluarin saya dari situasi ini? Bagaimana caranya saya bisa survive dan makan besok dengan saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana caranya anak saya bisa sembuh? Bagaimana caranya penyakit saya bisa disembuhkan? Jangan fokus kepada peperangannya, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang berperang dan saudara tidak akan pernah tahu bagaimana caranya. Tetapi ketika saudara percaya, beriman, saudara dapat disembuhkan. Ketika saudara duduk, mendengarkan, membaca firman-Nya, lalu saudara percaya, saudara beriman, saudara dapat disembuhkan. Lalu saudara akan melonjak berdiri, lalu berjalan kian dan kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara. Saudara bisa bayangkan mereka disembah-sembah sebagai dewa karena mereka melakukan mujizat itu, padahal mereka juga tidak tahu bagaimana caranya seseorang yang gak pernah jalan dari lahir bisa melonjak berdiri lalu berjalan. Sadarkah saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita percaya sesuatu terjadi di dalam diri kita, dan saat itulah kita akan melihat mujizat terjadi. Tetapi mungkin saudara bertanya ya, apa sih yang Paulus beritakan? Apa sih yang Paulus dan Barnabas omongin gitu ya, ketika mereka sedang ada di situ? Karena kan di sini disebut orang lumpuh ini mendengarkan, duduk mendengarkan. Apa yang Paulus beritakan? Di ayat 3-nya dikatakan begini. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi yang Paulus beritakan adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Hei, dosamu diampuni. Hei, engkau memang gak layak. Kita memang gak layak. Kita memang berdosa. Tetapi ada sebuah pribadi. Ada satu pribadi yang telah mati untuk kita. Mengambil posisi kita. Kita memang gak layak. Arti kata kasih karunia itu adalah yang gak layak menerima sesuatu yang dia tidak layak terima. Kita memang berdosa. Kita memang gak bisa ketemu Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jalan untuk kita dapat ketemu Dia dengan cara mati, membayar dosa kita di atas kayu salib. Itulah berita kasih karunia-Nya. Tapi gak sampai situ. Setelah Dia mati, Dia bangkit, mengalahkan maut. Sehingga kita yang telah menyatu dengan kematian dan kebangkitannya melalui baptisan, kita juga akan bersama-sama ada dengan Dia. Sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Walaupun kita penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, yang Bapa lihat bukan kita, tetapi Kristus. Karena kita telah mengenakan Kristus. Dosa kita sudah dibayar satu kali di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya, maka namanya, kuasanya, mujizatnya, tanda-tandanya akan dinyatakan. Inilah yang Paulus beritakan. Bahwa dosamu sudah diampuni di atas kayu salib. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya dapat beroleh keselamatan. Ia mengampuni dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Selama kita ada di dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1. Oke. Jadi hari ini, saudara, apapun kesulitanmu, apapun badaimu, apapun lembah kekelamanmu, percayalah, itu hanya sementara. Itu tidak akan terjadi selamanya. Yesus akan menyatakan dirinya. I am. Don't be afraid. I am. Don't be afraid. I am here. Saya ada di sini. Aku menyertai kamu. Aku mengasihi kamu. Aku ada di sini, anakku.
Kekasihku, aku ada bersama kamu. Hai sahabatku, jangan takut. Aku ada di sini sama kamu. Jangan takut, jangan nangis. Aku ada bersama kamu. Aku memeluk kamu. Aku gak akan meninggalkan kamu. Lihatlah, tanganku menggandeng kamu. Dan aku tidak sekali-kali melepaskan tanganmu. Hei, lihat. Aku di sini. Aku ada. Aku menyertai kamu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami alami hanya sementara ya Tuhan. Badai ini hanya sementara. Makasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan atas kasih-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus. Engkau akan membawa kami ya Tuhan keluar dari situasi yang tidak meyakinkan, dari badai yang kami alami. Dan Engkau terus berada bersama-sama kami ya Tuhan. Kau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Oh, tak henti-hentinya kami bersyukur, mengucap syukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Mesias, Juru Selamat kami ya Tuhan. Saat ini aku menyerahkan saudara-saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat yang akan membawa mereka keluar, menyelamatkan mereka. Lagi dan lagi dan lagi. Kalau mereka lupa, Engkau ingatkan mereka lagi dan lagi. Kalau mereka lupa, Kau menyatakan dirimu. Kau menyelamatkan mereka lagi dan lagi dan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus memberkati Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Dan kasih-Nya menyertai Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin.